Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, pada suatu hari di awal Agustus 1993, untuk pertama kalinya saya datang ke Mataloko menginap di seminari ini. Sebuah kenangan yang tidak terlupakan karena datang dari Ende yang panas, saya mengalami malam yang sangat dingin di Mataloko. Secara pribadi, walaupun sudah 5 tahun sebelumnya berada di Eropa, malam itu adalah malam yang paling dingin karena tidur di kamar tanpa pemanasan dengan selimut yang tipis. Mataloko saya ingat sebagai sebuah tempat yang sejuk, dan itu sebuah alasan yang tepat untuk memilih Mataloko sebagai tempat untuk memulai seminari menengah ini. Sebuah tempat yang sejuk, sungguh merupakan sebuah taman. Taman persemaian, taman pertumbuhan, benih panggilan untuk menjadi imam. Setiap kali datang ke tempat seperti ini, ke lembaga pendidikan seperti ini, hati saya dan saya kira juga hati kita semua diliputi rasa syukur. Syukur sambil mengenang tempat, lembaga, dan orang-orang yang telah mengambil peran penting dalam pembentukan pribadi kita masing-masing, sehingga kita dapat menjadi orang seperti hari ini. Pertama tentu Ibu Rahim Ibu, tempat kita mengalami kasih pertama selama 9 bulan sebelum dilahirkan. Sebuah pengalaman yang begitu menentukan dalam pembentukan watak seorang anak manusia. Karena itu lembaga-lembaga pendidikan selanjutnya kita sebut sebagai alma mater. Ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan kita. Tempat kita belajar nilai-nilai yang penting. Tempat kita memperluas wawasan. Tempat kita melatih diri dengan keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan untuk hidup kita. Kita kenang dalam rasa syukur orang-orang yang sudah mendedikasikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk mendampingi kita, membentuk kepribadian kita seperti yang kita ada sekarang ini. Bacaan-bacaan hari ini juga berbicara tentang pendidikan, proses pendidikan. Ada 3 elemen utama yang dapat kita rangkai dari ketiga bacaan hari ini. Yang pertama, dalam bacaan pertama tadi, kita dengar Nabi Yesaya dalam tokoh hamba Allah, Ebed Yahweh, murid utama Allah, mengatakan, Tuhan, tiap hari Tuhan membuka telingaku. Membuka telinga, membuka hati dan pikiran untuk mendengar. Mendengar suara Tuhan yang berbicara dalam kitab sucinya, yang memaklumkan kehendaknya melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, melalui orang-orang lain, melalui ciptaannya. Membuka telinga, membuka pikiran dan hati untuk mendengar. Dan pertanyaan Yesus kepada para muridnya dalam bacaan pertama tadi, apa kata orang tentang aku? Mendengar. Elemen yang kedua, kita akan menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Nabi Yesaya tidak segan-segan bicara tentang tantangan yang mesti dihadapi hamba Allah itu. Dia akan menghadapi orang-orang
yang membencinya, yang tidak suka dengan dirinya. Orang-orang yang merencanakan sesuatu yang membahayakan dirinya. Tantangan kita hadapi, tetapi tantangan itu mendewasakan kita. Tantangan itu memurnikan kepribadian kita. Tidak ada kehidupan tanpa menghadapi tantangan. Dan Petrus dalam Injil tadi menghadapi sebuah kegoncangan yang amat besar setelah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketika menghendaki agar Yesus tidak menghadapi tantangan, tidak harus melewati jalan salib, dia dicap sebagai iblis. Murid yang sangat yakin bahwa dia telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus dicap sebagai iblis. Sebuah tantangan yang menggoncangkan keyakinannya. Untuk sampai pada elemen yang ketiga, keyakinan, kepercayaan diri akan siapa kita sebenarnya. Buka mata, buka telinga, buka hati. Melewati berbagai tantangan untuk sampai pada jati diri kita. Pada identitas kita. Dan Yesus tunjukkan apa yang mesti menjadi identitas kita. Yesus menyebut diri sebagai anak manusia. Dia yang datang dari Allah untuk menunjukkan apa artinya menjadi manusia. Siapa kita sebagai manusia. Orang-orang yang dikasihi Allah, anak yang terpilih oleh Allah. Tetapi yang tidak akan menemukan dan menghidupi jati diri itu tanpa kesediaan untuk mengorbankan diri bagi orang lain. Kita menemukan diri dalam pemberian diri kepada orang lain, dalam kesediaan untuk memelihara kasih persaudaraan. Jati diri kita ditemukan dalam pemberian diri kepada orang lain. Dan itulah yang selalu diupayakan, itulah yang menjadi visi sebuah lembaga pendidikan calon imam seperti Seminari Menengah Santo Yohanes Bergman Sudabelu Mataloko. Membantu adik-adik anak-anak kita agar membuka mata, berani melewati tantangan untuk sampai menemukan jati dirinya yang adalah anak yang dikasihi Tuhan, yang baru menemukan artinya ketika dia mengorbankan dirinya, ketika dia memberikan dirinya untuk banyak orang. Bagi saya, ada 7 hal penting dalam pembentukan jati diri seorang calon imam, yang mungkin juga bermakna untuk kita semua sebagai pengikut Yesus. Saya rumuskan itu dalam 7C dalam bahasa Inggris. Yang pertama, connected with the Lord. Terkoneksi dengan Tuhan. C yang pertama, connected with the Lord. Terkoneksi dengan Tuhan. Berakar dalam iman yang mendalam akan Allah. Orang-orang yang kita bentuk, kita bantu pembentukan kepribadiannya di sini adalah pertama-tama manusia beriman. Manusia yang sadar akan dirinya sebagai yang tercipta dan dikasihi Allah. Yang kedua, compassion. Bela rasa. Orang yang tidak tinggal dengan kenyamanan diri sendiri, tetapi mempunyai bela rasa, terutama dengan mereka yang miskin, mereka yang sederhana, mereka yang dijauhkan oleh orang lain. Kepekaan ini kita butuhkan, dan sangat kita butuhkan dalam dunia kita sekarang yang semuanya serba selfie. Kita butuhkan manusia yang punya compassion, yang punya passion untuk orang lain.
C yang ketiga, committed. Punya komitmen. Katakan ya, hidupi ya itu. Orang-orang yang mempunyai komitmen terhadap janji-janjinya yang sudah dikatakan secara publik. Itu juga yang amat kita butuhkan dalam dunia sekarang ini untuk kita semua. Janji-janji yang kita ikrarkan sebagai imam, sebagai suami istri, sebagai pejabat publik. Kita mesti menjadi orang yang punya komitmen untuk menghidupi apa yang sudah kita janjikan. C yang ketiga, yang keempat, community minded. Berpikir tentang komunitas, berpikir tentang kepentingan umum. Tidak hanya memaksakan kehendak sendiri. Tidak membiarkan diri terkurung dalam kesempitan minat pribadi, kepentingan diri sendiri, tapi berpikir tentang kepentingan yang lebih luas. Community minded. C yang kelima, komunikatif. Komunikatif. Orang-orang yang bisa berkomunikasi. Iman itu untuk kita bagikan, untuk kita komunikasikan. Seorang imam adalah seorang pewarta, mengkomunikasikan kekayaan imannya, kedalaman kerohaniannya kepada orang dalam bahasa yang dapat dimengerti, dalam bahasa yang tidak melukai orang lain, tapi dalam bahasa yang diterima, dalam bahasa yang memungkinkan orang untuk memiliki rasa percaya diri dan menginspirasi orang untuk membuat rekonsiliasi ketika telah terjadi permusuhan. Bahasa sangat penting untuk kita sebagai imam, untuk kita semua sebagai orang beriman. Communication, komunikatif. C yang keenam, kompetensi. Karena itu pendidikan intelektual, pendidikan spiritual, pendidikan dengan keterampilan-keterampilan itu penting. Supaya kita menjadi orang yang punya kompetensi. Kompetensi yang kita tunjukkan secara nyata dalam hidup kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi terutama dengan tingkah laku kita. Dan C yang terakhir, credible. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya. Dan kepercayaan itu mungkin kalau ada keserasian antara apa yang kita hidupi dengan apa yang kita katakan. Ada keserasian antara kata dan perbuatan. Santo Yakobus dalam bacaan kedua tadi katakan, tidak cukup hanya katakan saya mengasihi engkau tanpa disusuli dengan tindakan yang mengekspresikan kita mengasihi orang lain. Peliharalah kasih persaudaraan, itu bukan hanya ungkapan kata-kata, tapi mesti ditunjukkan dalam tindakan konkret. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Pada hari ini, pada perayaan 95 tahun berdirinya Seminari Menengah Santo Yohanes Brakman Stoda Belu Mataloko, sekaligus juga pencanangan 100 tahun seminari ini 5 tahun mendatang. Kita manfaatkan sebagai kesempatan ungkapan syukur kepada semua yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Seminari Menengah ini, dan semua yang telah berkontribusi dalam sejarahnya yang panjang ini. Semua umat, para misionaris pendahulu kita, para imam, bruder, suster, para guru, para pendidik, dan terutama semua alumni yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar ini. Dan kita bulatkan tekad
agar 5 tahun mendatang kita gunakan secara optimal, agar perayaan 100 tahun nanti merupakan sebuah kesempatan istimewa untuk kembali membaharui komitmen kita, menjadikan seminari yang kita kasih ini sebuah lembaga pembentukan di mana ke-7C tadi dihidupi. Karena gereja dan masyarakat sungguh membutuhkan orang-orang yang sungguh sadar akan relasinya dengan Tuhan, orang yang menghidupi bela rasa, orang yang mempunyai komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikannya, orang yang berpikir lebih luas daripada sekedar kepentingan dirinya sendiri, manusia yang komunikatif, yang punya kompetensi, dan yang bisa dipercaya karena ada kesatuan, ada keserasian antara apa yang dikatakan dan apa yang dihidupi. Semoga Tuhan memberkati kita dan Santo Yohanes Bergmans, pelindung seminari ini, mendoakan kita dan Bunda Maria senantiasa mendampingi kita.